Kali ini kami harapkan kepada Bapak Ibu pemateri untuk pesantren kilat untuk bikin barisan juga di depan anak-anak kita, karena acara pembukaan pesantren kilat akan insyaallah sebentar lagi akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SD 43 Sungai Kakap. Ini mendapatkan semangat dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar semua kita pada hari ini menjalankan aktivitas kita akan mendapatkan tercatat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal jariah dan juga menjadi anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Untuk itu kita mudah-mudahan selawat kita yang membacakan selawat akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Untuk ikhlas acara pembukaan pesantren kilat ini, langsung saja kita beri kesempatan kepada Bapak Sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah SD 43, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan bersama karena ridho Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa berkumpul di halaman SD 43. Tujuannya adalah untuk mengingat kita itu sebagai umat Islam. Ya, kamu adalah generasi penerus umat Islam sebelumnya nanti, ya, karena kami nanti yang tua-tua ini akan meninggal. Ya. Maka dari itu anak-anak sekalian, sholawat itu merupakan salah satu penghubung antara umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kalau kamu sholawat, ya, usahakan seikhlas mungkin. Ya. Kalau ada orang sholawat, usahakan kamu mengikutinya. Karena sholawat itu nantilah yang akan membimbing kita atau menunjukkan kita bahwa kita itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari itu hari ini, ya, seperti biasa di SD 43 setiap bulan Ramadan diadakan pesantren kilat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita belajar tentang apa yang ada di pelajaran agama Islam, seperti tarikh, ya, kemudian seperti tauhid, kemudian seperti fikih, kemudian seperti akidah akhlak. Nah, nanti jadwalnya udah ada itu, ya. Nah, kita mengapa harus belajar supaya tahu, ya. Kalau kamu udah tahu, ya, kalau udah tahu, kamu ingat betul-betul itu pengetahuan itu, ya. Karena kalau kamu nanti tidak kamu ingat betul-betul,
kamu nanti seperti pohon yang tidak mempunyai akar atau tiang yang tidak kokoh. Ditiup angin ke kiri, ikut ke kiri. Ditiup angin ke kanan, ikut ke kanan. Ditiup angin ke belakang, ikut ke belakang. Berarti tidak punya pendirian. Maka dari itu kalau kamu udah tahu, tancap itu oleh guru apa? Kalau kamu dapat dari gurunya itu, kamu tancap betul-betul pengetahuan itu. Misalnya kamu dapat pelajaran tauhid, dapat pelajaran Al-Quran, dapat pelajaran akidah akhlak, dapat pelajaran fikih, dapat pelajaran tarikh. Nah, kamu ingat betul-betul itu, ya? Karena nanti kamu pada masanya nanti seperti kayak bapak nanti nih, ya? Udah besar seperti ini, kamu nanti akan merasa bingung, ya? Karena apa? Karena pelajaran yang kamu pelajari mungkin berbeda dengan apa yang kamu dapatkan. Contoh misalnya, sekarang udah mulai sholat. Tahu sholat? Apa itu sholat? Apa? Sholat itu adalah tiang agama, bukan ibadah. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kamu tidak sholat, berarti kamu tidak punya tiang. Ayo, berapa tiangnya sholat? 5. Harus tahu itu. Kamu pegang betul-betul sampai kamu nanti besar, sampai kamu mau mati pun kamu ingat. Karena apa? Karena sekarang udah mulai. Tak perlu sholat 5 kali. Cukup ya sekali ya. Ada tuh sekarang tuh. Ya? Kemudian pelajaran fikihnya sholat. Kalau sholat itu kalau disunahkan takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Khusyuk, tidak ada sholat sambil bergoyang-goyang begini, tidak ada. Ya, itu kamu betul-betul kamu ingat. Ya, maka dari itu kesempatan yang singkat ini, ya, bisa kamu perhatikan dengan baik. Ya. Baik, karena udah waktunya, setelah satu waktu materinya udah sedikit, kena bapak ngomong lagi lah banyak, akhirnya sedikit lagi baik, Bapak Ibu pembawa materi atau narasumber, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti kepada anak-anak kita ini menjadi amal jariah. Amin ya robbal amin. Untuk anak-anak yang menerima ilmu, mudah-mudahan menjadi pegangan hidup kamu nanti selama kamu hidup di dunia. Karena hidup itu ada 5 kali. Ya. Sekarang adalah hidup yang kedua. Hidup yang ketiga kita tidak tahu. Hidup yang keempat kita tidak tahu. Hidup yang kelima juga kita tidak tahu. Namun kehidupan ketiga dan keempat, kelima tergantung kepada kehidupan yang sekarang. Ya. Kalau kamu berbuat baik, insya Allah akan baik. Tapi kalau kamu berbuat jahat, insya Allah kamu akan tidak baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan anak-anakku yang Bapak sayangi hari ini, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Kilat di SD 43 di bulan Ramadan pada tanggal 146 Hijriah tahun 2025 jadi 43 saya nyatakan dibuka. Ya karena stain jadi nasional mustaqim. Ambillah jalan yang lurus. Ya. Jangan sampai mengambil jalan yang berbelok-belok. Ini saja yang saya sampaikan. Kami serahkan semuanya nanti kepada Ketua Panitia. Mudah-mudahan pelaksanaan hari ini sampai besok ya, berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subianto SPDN MM selaku Kepala Sekolah SD 43 Senin Kakap.
Kemudian setelah sholat tahajud ada lagi sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh, yaitu namanya apa? Sopan santunnya bukan berakal, ya, nasihat, memberikan pengajaran. Kalian lempar sana, lempar sini kertas buku, berakal enggak? Oh, tapi enggak, bapaknya jawab lagi. Ke Madinah. Mengapa hijrah ke Madinah? Kan? Yang pertama, Ialah yang dapatnya, ya. Ya berdoa aja udah direject tapi kita ada recehan. Ya. Nah, dengarkan dari awal sampai akhir. Jangan ibu ngomong juga kalian ngomong. Akhirnya materinya gak bisa masuk diterima. Tolong materi ini hari ini kamu dapat terimanya, diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Dan juga selain untuk diri kita akan berbagi dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita dan sahabat-sahabat kita. Itulah namanya al-ilmu yang tafa'ul bih, ilmu yang bermanfaat. Nah itu tolong. Hari ini kita belajar tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah salah satu, ya, pedoman hidup kita. Selain Al-Quran, pedoman hidup kita apalagi yang tidak akan berwaris dari Nabi besar kita Muhammad SAW kepada umatnya di Al-Hadis, Al-Quran dan Al-Hadis. Namun hari ini materi ibu hanya mengambil Al-Quran dulu karena materinya singkat, ya, waktunya singkat. Tuh. Yang akan ibu sampaikan hari ini adalah Al-Quran tentang surat Al-Baqarah. Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah. Insya Allah ayat 183